memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa melayani Engkau semakin hari semakin indah di hadapan-Mu dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melayani. Shalom. Shalom, shalom Ibu. Ya, halo. Selamat sore. Pak Wi. Shalom. Shalom. Oh, ya, terima kasih. Ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sudah ketemu lagi di hari Rabu ini yang indah ini. Saya nggak pakai basa-basi, apa kabar? Enggak, karena saya tahu pasti bersama Tuhan kita pasti luar biasa. Amin. Karena itu saya selalu perkatakan Tuhan Yesus baik. Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Sebelum itu kami mohon ampun Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami, kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan setiap kami, layakkan kami datang untuk hadir ke hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Wijaya untuk membuka ibadah dalam doa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu rindu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di ibadah ini, Engkau lawat dari awal pertama sampai akhirnya Tuhan. Engkau, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita yang sama-sama memuliakan nama Tuhan, beribadah sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita.
sharing dari saya. Beberapa tahun yang lalu waktu anak saya yang nomor 1 masih kecil, saya kerja. Waktu itu anak saya masih SD, tidak tahu kelas 2. Itu saya taruh di mertua, saya kerja. Karena memang keadaan ekonomi kami gak enak pokoknya. Saya tidak kerja sampai setelah sekitar beberapa tahun. Saya di situ baru saya ini orangnya tertutup, tidak mudah cerita tentang apa yang saya alami tentang kehidupan saya ke orang. Dan setelah kurang lebih sekitar 3 tahun, saya di situ sudah berteman dengan mereka, banyak orang di situ, dengan beberapa rekan yang sama-sama bekerja. Dan saya ketemu sama seorang yang suaminya juga pelayanan, seorang pendeta. Waktu itu saya, ini mungkin secara manusia wis gak kuat, istilahnya keadaan ekonomi mungkin sudah gak kuat, saya cerita keadaanku gini. Jawaban dia cuma satu, yang saya ingat sampai sekarang. Jawabannya di bahasa Jawa jadi dengkulmu itu loh digawe. Tapi saya gak ngerti, loh maksudnya itu apa. Terus saya tak uber, loh apa sih maksudnya. Ya berlutut, cuma satu, berlutut. Kita tuh diberi senjata
bersenjata sama Tuhan untuk mengalahkan segala masalah persoalan itu begitu. Saya bukan nggak percaya, tapi ada ya keinginan manusia yang sok-sok itu ada ya. Tak cobain sih, tak cobain. Tapi secara tidak sadar saat saya berdoa, saya berlutut, saya nangis. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan jawaban waktu itu bagi hidup kami, dan saat itu keadaan kami sudah mulai baik sehingga suami bilang gak usah kerja. Saya berhenti dari pekerjaan. Puji Tuhan secara materi kita dicukupkan, kita tidak berlebih, kita dicukupkan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saat saya bekerja punya anak satu, setelah saya libur berhenti anak saya jadi 3. Kadang saya mikir kok iso ya anakku jadi 3 saiki, biyen aku kerja anakku mek situ. Sekarang saya berhenti, keadaan ekonomi ya kalau kita bilang nggak cukup, pasti semua orang bilang nggak cukup. Tapi saat kita bersyukur, berapapun Tuhan berikan, pasti dicukupkan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang tetap saya pegang dari hari ke hari, dari ucapan teman saya, Tuhan itu cuma sejauh doa. Di mana kita sudah memiliki senjata, lutut dipakai, dengkul lo gawian, itu yang terus terngiang-ngiang di telinga saya. Sampai kapanpun saya selalu bilang sama mereka, lutut dipakai untuk berdoa. Ini senjata kita. Itu saja senjata kita. Tapi kadang kita lupa, nggak dipakai lututnya dengan alasan lutut saya sakit. Tapi jangan kalah dengan masalah, tetap berlutut. Bila cobaan menggodai hatimu, saya udah cuma tuh pakai berdiri. Dia selalu pedulikan
bersyukur karena Engkau tidak jauh dari kami. Hanya dengan berdoa Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang akan mengingatkan dan mengajar akan apa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Kami siap mendengar Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Biarlah Engkau mulai berbicara dan mengajar kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Kita duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan belajar saat ini firman Tuhan, tapi saya mengenalkan diri dulu. Saya yang kedua hadir di tempat ini, tapi untuk membawakan firman baru hari ini Saudara. Ya, nama saya dari orang tua itu Bambang Yusuf Adi Sukrisno. Tuhan kasih nama saya Gideon Saudara, karena saya ini banyak menginjil, baik di kendaraan umum, di jalan, ketemu di warung, itu siapa, kalau ada kesempatan saya berkata Injil Kristus. Ya, pernah ketemu orang-orang yang keras itu mungkin kalau bisa kelihatan tuh keluar asap ya. Gimana mendengar itu tapi dia tidak bisa apa-apa. Ya, karena Tuhan menyertai saya sehingga orang tidak akan berani untuk bertindak. Itu yang saya jalani seperti Gideon ini walaupun sendiri, tapi Tuhan menyertai pasti kita menang untuk memberitakan firman Tuhan, Saudara. Saya ucap syukur kepada Bapak Gembala di tempat ini dan juga MLC yang melalui mereka saya bisa punya kesempatan untuk ketemu dengan saudara dan mendengarkan firman ya, sehingga sore hari ini kita bisa ketemu. Istri saya satu Saudara orang Sidoarjo tapi nama belakangnya Sirait Saudara ya. Dahlia, Mahkota, Riana, Sirait, namanya juga 4 itu. Tuhan kasih nama Esther. Anak saya satu perempuan umur 26 sekarang, masih single ya, namanya Ida Ayu Michelle Kirana, dapat nama dari Tuhan Yunis. Namanya kok Bali ya, kakek saya orang Bali saya dari Karangasem ya, dari seorang bernama Ida Bagus Kirana ya. Dan lari ke Jawa berjuang setelah perang terakhir dengan Belanda tahun 1880 di Karangasem. Kerajaan Karangasem kalah. Sebagai seorang panglima muda, dia bersama prajurit dan keluarga berdol desa lari ke Ngawi Saudara ya, di Selapuro Saudara. Mari kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa kerukunan, rukun itu membawa berkat dan kehidupan. Jadi kalau kita ini yang paling kecil di jemaat itu apa? Rumah tangga, suami istri. Jadi suami istri yang rukun itu mendatangkan berkat dan kehidupan selamanya. Berarti kekal ya Saudara, tidak cuma di bumi tapi juga langsung ke surga Saudara. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 133 mulai ayat 1. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 133 mulai ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala melalui kejanggut, yang melalui kejanggut Harun dan kelayar jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi seperti gunung Hermon itu kalau di Israel Utara berbatasan dengan Lebanon dan Suriah itu, yang sekarang lagi dari Hezbollah Lebanon nyerang pakai roket itu. Ya, gunung Hermon itu bersalju Saudara. Ya, bersalju di sana. Sehingga embun dari gunung Hermon itu seperti gunung di Malang ini biasa kalau pagi dini hari kan ada udara dingin turun ke kota, ke lembah ya saya, sehingga udaranya dingin. Nah itu membawa kabut yang bermuatan air, sehingga turunnya apa? Ke bukit-bukit Sion, ke Yerusalem dan sekitarnya, ke tanah Israel Saudara. Sehingga
Walaupun tidak turun hujan pun tanah bisa basah, saudara ya, membawa berkat, tanah jadi subur gitu ya. Jadi pada waktu Adam diciptakan itu bukan waktu hujan lebat ya. Waktu itu tidak ada hujan, hanya embun yang turun ya di muka bumi, itu ciptakan manusia, saudara. Nah, saudara, di situ berkat Tuhan mengalir. Ya, sama seperti kalau kita hidup rukun, pertama suami istri, kemudian jemaat. Itu juga membawa berkat karena Tuhan hadir. Kehadiran bagaimana? Seperti minyak pengurapan Harun. Minyak itu lambang iman. Orang kalau sudah beriman, diurapi dengan minyak itu menjadi kudus. Hanya milik Tuhan. Ya, kudus itu artinya dikuduskan, dikhususkan milik Tuhan. Nah, kemudian apa? Harus hidup suci. Nah, kalau Harun itu walaupun diurapi, kalau hidupnya nggak suci ya mati, masuk ruang Maha Kudus mati, saudara. Doanya nggak akan didengar. Doanya nggak akan didengar, saudara. Ya, walaupun diurapinya, tapi kalau masih hidupnya nggak suci, tidak suci, disucikan, ya tidak ada gunanya. Ya. Jadi kalau kita ini orang yang hidup rukun itu pengurapan Tuhan turun atas kita, artinya apa? Roh Kudus itu turun atas kita. Ya. Rukun itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya rukun itu artinya bersatu hati. Ada kesepakatan lebih dari satu orang sepakat hidupnya sehati. Orang kalau sehati ada kebohongan enggak? Kalau ini satunya bohong itu bukan sehati berarti. Ya bohong, ya bohong. Bohong itu kan dosa. Hukum keberapa itu? Jangan kau bersaksi dusta. Artinya berbohong enggak bisa. Orang yang suka berbohong ya enggak ada pengurapan Tuhan. Gimana? Sepintar-pintar apapun Tuhan tidak menyertai. Ini yang seringkali terjadi, rumah tangganya akan kacau. Ya toh? Disimpan apapun bisa ketahuan kalau dosa itu. Ya. Temennya dosa itu berbohong, nyimpen kebohongan. Ketahuan, saudara. Akhirnya nggak lama dia stres, mati, saudara ya. Kan kalau pegawai negeri itu kan dapat gaji pokok sama tunjangan. Tunjangannya nggak dilaporkan istrinya, tapi dikasihkan kepada mantan pacarnya. Diam-diam, akhirnya ketahuan, saudara ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau kita hidup rukun artinya sehati, sepikir, jemaat itu juga sepikir. Ada satu tujuan. Tujuannya apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Kita itu pasti akan menghadiri hadirat Tuhan. Di saat seperti ini kita sepakat dalam nama Yesus, kita bersekutu menyembah Tuhan, kita berhadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dapat. Pasti dapat pengurapan, dapat berkat melalui firman Tuhan. Pertama untuk mengubah hidup kita. Setelah hidup kita diubahkan menjadi beriman, diurapi seperti Harun, ya kan? Doanya dijawab tuh, Tuhan tuh pasti. Itu suatu kepastian. Kita harus punya keyakinan. Nah, seorang imam seperti Harun itu dituntut apa, saudara? Di samping kudus, kalau di Maleakhi itu pasal 2 itu dikatakan apa tuh? Bahwa di mulut seorang imam itu ada pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Nah, orang Kristen itu kan imamat yang rajani. Kita itu kan imam-imam Allah dalam 1 Petrus pasal 2 itu ayat 9. Kita ini imam-imam. Mulut kita harus keluar sama firman Tuhan. Jangan kebohongan, jangan kebun binatang. Jengkel keluar kebun binatangnya. Ya tahu, untung nggak ada olahraga. Ya, ngomongnya nggak benar. Yang keluar fitnah, yang keluar gerutu. Menggerutu itu bisa mati loh, dosa loh. Orang Israel menggerutu mati berapa itu? Mati banyak loh. Ada api. Api dalam diri orang itu artinya ada kematian. Di dalam diri orang itu terus sakit-sakitan mati. Karena banyak menggerutu. Kemudian keluar fitnah-fitnah, kata-kata yang tidak benar. Jadi kalau kita mau hidup rukun itu artinya syaratnya kita bisa rukun. Satu sehati, tidak ada dusta. Bagaimana supaya kita hidup rukun tidak ada dusta? Isi dengan firman Tuhan. Karena dituntut apa yang keluar dari mulut firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang keluar? Nggak mungkin mau kasih nasihat firman, nggak ngerti.
hatinya tidak ada apa-apa, hatinya diisi dengan duit, rumah gedung, ya kan, mobil, dengan pakaian yang mewah, tas, sepatu yang bagus, celana yang bermerek, semua bermerek. Ya kalau ketemu dengan teman-temannya yang diobrolin apa? Kamu beli baju di mana ini? Waduh tante, merek apa ya? Ketemunya pasti begitu kan? Kalau ketemu dengan komunitas pasti apa? Yang ditanya ya pakaiannya, tasnya dari Singapura ya, dari ini ya, kan begitu. Gak ada firman Tuhan. Yang senang bola diisi dengan bola terus. Kalau ketemu, gimana? Nonton gak? Itu Manchester United MU menang gak? Tetap menang gak? PSSI bagaimana? Wah kalah terus misalnya gitu ya. Yang ditanya bola. Masa imam Tuhan keluarnya bola sama merek pakaian. Nanti yang dibahas sepeda motor. Ada komunitas-komunitas. Itu sebabnya di waktu dalam persekutuan, di waktu kita ketemu orang, saya selalu ngomong baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Di dalam Amsal itu pasal yang keempat itu ada nasihat. Kalau kamu mendengarkan perkataanku, sang Amsal itu berkata begitu. Artinya apa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hatimu, di dalam lubuk hatimu, gitu, maka engkau akan diluputkan dari yang jahat. Jadi lubuk hati kita isilah dengan firman. Jangan diisi dengan yang lain. Karena yang bisa memuaskan hati kita itu hanya Tuhan sendiri, melalui firman dan roh yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kita baru bisa puas. Saya waktu meninggalkan firman Tuhan, baca, kadang tidak baca, kadang baca 3, kadang 2 pasal, kadang 5, kadang 10, kadang nggak baca lagi, kadang 7, kadang 8, kadang 6 gitu ya. Saya ditegur Tuhan, karena biasanya 20 pasal untuk saya loh ya, bukan Bapak Ibu Saudara. Saya dapat Tuhan itu suruh baca 20 pasal, supaya apa? Saya waktu ditegur sama Mbak Tua di Bali itu, Bang baca 20 pasal tiap hari om. Untuk apa om baca banyak-banyak? Kalau nggak ngerti itu apa kan gitu ya saya. Kalau nggak ngerti itu apa? Baca satu aja yang penting ngerti dan bisa melakukan. Tuhan bilang nggak ada yang bisa melakukan kok. Hanya Yesus yang melakukan sang firman itu sendiri. Kamu nggak ngerti, nggak ngerti, supaya doamu penuh kuasa. Wah ya ini yang saya cari sampai sekolah teologi pendeta dia nyari bagaimana kita berdoa, doanya penuh kuasa sehingga doanya dijawab. Pengen nggak Bapak Ibu doanya kalau doa dijawab? Nah itu yang kita cari. Saya langsung besok baca pagi-pagi jam 4 bangun pakai lampu teplok, hanya 1 sumbu, sentir, dian, damar, ya itu. Saya baca di daerah Banyusri itu seperti selekta, din, namanya Banyusri di lereng gunung. Wah itu baru baca bisa 2 pasal gitu ya. Seminggu kemudian baca seminggu terus ada KKR. Itu dari pendeta Australia dan juga dari Brisbane sama dari Auckland Selandia Baru. Itu dia dosen sekolah misi wahana anak muda di Kuta. Pergi ke desa tempat saya di Serilet di Bali Utara. Yang sakit sembuh, batuk-batuk sembuh seketika. Kaki panjang pendek bisa motot, bisa sama saudara. Loh saya lihat sendiri. Tapi semua yang didoakan itu cuma mahasiswanya semua. Jemaat tidak ada yang sakit waktu itu. Nah setelah selesai kita makan-makan, tiba-tiba muda-mudi saya bawa bayi dibungkus handuk itu wajahnya blonyot gitu ya, kayak kebakar blonyot semua, kayak eksim basah. Itu seluruh tubuh, itu kalau dibuka itu bisa licin jatuh itu kan, umur 4 bulan. Loh sering apa? Ini kakak adik saya begini, orang tua belum Kristen masih bingung ya, kakaknya Kristen. Loh minta didoakan toh, kan tadi ada mujizat. Sudah kak, suruh doa sendiri. Loh, suruh doa sendiri. Saya jadi pikiran curiga. Tadi mahasiswa semua jangan-jangan sandiwara. Betul ya? Jangan-jangan tadi itu buat-buat sandiwara lalu masuknya baik untuk orang beriman. Setelah ketemu yang sungguh-sungguh, nggak berani mendoakan di pendeta Londo ini. Waduh,
Ya saya jengkel, saya mau tegur ya sudah. Saya mau tegur, saya mau datangi ke depan, baru melangkah 2 langkah. Hati saya itu ada yang bicara. Kamu yang doakan. Saya langsung mundur, terus bukan pikiran loh, bukan mulut saya yang jawab. Hati saya itu bisa ngomong sih. Masa saya atau Tuhan? Iya, kamu yang doakan. Oh, seminggu 2 pasal bisa dengar suara kudus, saudara. Luar biasa enggak Tuhan? Makanya iblis berusaha menghalangi kita biar tidak makan firman. Disibukkan. Ya toh. Daging ini nek orang nonton berita, nggak nonton apa itu sinetron itu rasanya nggak bisa karena terikat dengan sinetron, terikat dengan bola, terikat dengan kumpulan-kumpulan yang sia-sia, saudara. Itu daging semua. Sedangkan firman adalah roh. Yesus berkata di Yohanes pasal 8, pasal 6 itu dikatakan ayat 40 itu, perkataanku adalah roh dan hidup. Makanya ada kemuliaannya sehingga kita nggak tahan. Kalau kita nggak paksa, nggak tahan. Kita harus paksa itu, saya paksa sehingga roh saya makan firman banyak-banyak, akhirnya menguasai jiwa dan bisa menguasai diri, saudara. Kalau enggak yang menguasai itu dengan daging susah, sehingga sidik nesu. Loh saya kok dapat bagian nih, waduh kok dihabiskan saya nggak dapat, wah ibu ini nggak ngili kancane mangan-mangan akurat diturai, waduh serakan mangan gerayak men to kira Semarangan gerayak men. Ya tersinggung sesuk ora teko ning ya sokam bopo. Ya. Persekutuan Kristen tapi yo geragas semua. Itu bisa seperti itu. Benar enggak? Itu masih daging, Kristen daging, hati-hati. Yang keluar dari mulut akan menutupi diri sendiri. Kesana 1, sini 3. Firman Tuhan katakan apa yang kamu ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu dan ditambah. Jelek kamu, jeleknya kesana, diukurkan ke kita, jelek, Tuhan bilang ditambah, kita lebih jelek dari dia. Itu firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, penuhi hati kita. Begitu saya sudah kita doakan sendiri. Satu makna sudah. Tuhan Yesus bicara begini. Ini kutuk nenek moyang. Hancurkan kuasanya. Kembalikan kepada nenek moyang dan alirkan kuasa bilur-bilurku. Berarti siapa yang ngomong? Yesus sendiri di dalam diri saya. Kalau firman kita baca, kita memasukkan Yesus di dalam diri. Aku berdiri ke pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar dan bukan pintu akan masuk dan makan bersama dia dan dia bersama aku. Jadi kita baca firman itu mempersiapkan Yesus masuk dalam hidup kita. Jangan dibiarkan Alkitab. Alasannya banyak. Saya itu sayang sama Alkitab, Pak. Jangan sampai sampai rusak atau apa, mulus, Pak. Saya bikin mulus. Terus gimana, Bu? Ya saya simpan, saya bungkus plastik, saya simpan di tas. Nanti kalau perlu saya baru saya ambil ke gereja, lalu saya bungkus lagi. Nggak pernah dibaca. Ya, tiap hari tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka-buka, katanya sayang, padahal malas saja, ya, nggak tahan ketemu firman itu. Jadi saudara, yang bisa mendatangkan kerukunan Tuhan sendiri, ya, yang buat kita sepakat itu firman. Sehingga Rasul Paulus berkata demikian di dalam 2 Korintus 10, ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus itu siapa? Firman. Kalau kita mau berusaha berjuang baca firman Tuhan, kita lagi menaklukkan pikiran kita. Kita ini kan sering bikin alasan toh. Betul enggak? Ya ini keangkuhan hidup, tembok bangun tembok. Yang penting kayak kalau ketemu, Pak, aku memang firman enggak baca, Pak. Waduh, enggak ada waktu, Pak. Tapi kan saya berdoa. Ya gitu loh. Saya kan berdoa. Ini sering kali. Yang penting berdoa.
Dan doa itu tanpa iman itu omong kosong di udara. Seperti ikan dulu. Gak ada suaranya, mangap-mangap gak ada suaranya tuh. Doa tanpa iman itu kan ada. Tuhan bilang, pada waktu aku datang, adakah iman di bumi? Pagi-pagi Yesus datang, waktunya anak-anak Tuhan doa. Anak-anakku kok mangap-mangap rohi? Orang perlu suaranya ini, gak ada suaranya ini, kenapa ya? Ngapain ya? Karena gak ada iman, gak suka firman. Padahal sebiji sesawi itu imannya bisa pindahkan gunung, ada mujizat. Nah ini doa sampai puluhan tahun tidak ada jawaban itu kan aneh. Berarti imannya sebiji sawi aja tidak ada. Mungkin tidak beriman, tapi kalau pendeta atau digitukan nanti tersinggung. Gitu. Wah, Bapak doanya tanpa iman, itu tersinggung. Lu saya ini pendeta, saya ini saya itu banyak itu. Saya harap di sini nggak ada yang tersinggung, saya tahu ya, suka baca semua. Ya. Kalau sampai tersinggung yang kebangetan. Gitu. Jadi harus sungguh-sungguh, saudara. Karena doa yang dari iman itu besar kuasanya, dia tulis begitu, saudara. Seperti begitu saya baca lah, iman itu dari mana? Dari firman kan. Dengan baca firman yang banyak, kita peka dengan Tuhan, sehingga kita bisa ngobrol. Saya waktu doakan terakhir waktu masih sampai ke Tondano di Sulawesi Utara itu, di Minahasa itu. Saya ke Tondano, pulang pelayan udah capek jam 10 lewat. Di gereja itu masih terang, karena pastori itu ada asramanya anak-anak dari luar pulau yang sekolah di situ, yang dibiasai seperti panti asuhan begitu. Om ada apa? Si Anu kerasukan, lu sudah ditengking saja, sudah 2 jam tidak pergi-pergi. Saya jengkel, bukan jengkel sama mana, jengkel sama saya tanya, waduh mau istirahat malah dia bikin gara-gara. Saya tanya, saya diem aja, tapi ya saya ngomong Tuhan, ini gimana? 2 jam loh Tuhan, ditengking. Tuhan bilang, diejek, ya, diejek, ecenan. Saya jejak pakai bahasa Jawa yang ngerti itu, bahasa Jawa ngerti aku gitu. Setan yang ngerti ini enak sanger dari Pulau Sanger seberang lautan. Di situ saudara. Setengah jam. Kemudian saya bilang Tuhan, setengah jam, 2,5 jam. Ini harus gimana? Tuhan bilang, mintakan belas kasihanku karena anak ini belum bertobat. Ya, ternyata orang tuanya bercerai, masing-masing kawin lagi. Dia dititipin ke neneknya sehingga hidupnya kepahitan, sudah. Kepahitan nanti bisa datangkan setan. Karena kepahitan itu dosa. Ya, kepahitan itu artinya nggak ngampuni kan, dosa jadinya. Terus anak-anak pegang, ditidurkan pegang semua ya, kita berlutut semua, mintakan ampun, mintakan belas kasihan Tuhan ya. Saya juga berlutut. Dengan suku-suku gitu ya, Tuhan minta belas kasihan Tuhan, anak ini Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Besoknya masih ada ujian sudah. Saya keluaran mata sudah, dari 2 menit keluaran mata, langsung, aduh kok sakit semua, saya pergi sudah. Jadi tengking setan tuh orang kerasukan tuh kasus per kasus ya kita tangani. Enggak semua langsung ditengking tuh langsung pergi, karena ada kasus-kasusnya. Makanya saya selalu berdoa minta sama Tuhan petunjuk, ya. Karena doakan orang sakit pun banyak macam-macamnya. Ada yang karena memang dia kurang iman, ada karena jalan yang harus dilewati hanya berapa waktu dengan bersyukur sembuh, ada karena pelanggaran dosa sehingga harus butuh pemberesan dengan Tuhan, ya. Jadi ada macam-macam, makanya kita yang doakan harus hati-hati. Kalau nggak tahu kan banyak itu orang sakit keras, Pak Pendetanya doa Tuhan. Kalau mau memanggil, panggillah karena kasihan supaya nggak lama-lama, keluarga tidak repot. Tapi kalau mau sembuhkan Tuhan, sembuhkanlah. Yang menyatakan kemuliaan. Gitu. Jadi kalau mati ya sudah diserahin, kalau hidup sudah diminta. Banyak dulu pendeta begitu, gitu ya. Karena sudah tahu ya harus gimana. Imannya nggak nyampe masalahnya untuk doakan itu. Kalau Tuhan nggak buka jalan, saya mintakan belas kasihan saja. Nanti Tuhan urusan dia dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat, sembuh saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan melalui firman dan rohnya. Kita ini orang yang sudah diurapi oleh imam.
Maka penuhi diri dengan firman Tuhan supaya kalau keluar dari mulut itu nasihat firman Tuhan. Kita bisa rukun, akhirnya apa? Kalau rukun itu harus saling merendahkan diri, rendah hati satu sama lain. Ya, Rasul Paulus juga katakan, "Dalam kamu menganggap saudaramu lebih penting, lebih utama daripada kamu." Jadi saya di sini tidak lebih penting dari saudara. Saudara tidak lebih penting dari saya. Ya, kita orang yang tidak penting semua sebetulnya. Kita ini budak, dulu budak dosa. Sekarang ditebus, dibeli sama Tuhan, jadi budaknya Tuhan. Enaknya jadi budaknya Tuhan itu, ingat loh, budak tidak punya harga diri. Kita tidak punya harga diri, budak itu tidak punya hak apa-apa kecuali disuruh-suruh sama majikan. Jadi tidak boleh tersinggung. Karena kita bukan siapa-siapa. Ya, kita nggak boleh tersinggung, kita bukan siapa-siapa. Apalagi kamu telah disalibkan bersama Kristus. Kita ini orang mati. Oh, mati kok bisa nesu. Dengar temannya gitu tersinggung, marah, berarti nggak mati itu, nggak disalib sama Kristus tuh. Sehingga kita bisa saling mengutamakan satu sama lain untuk saling melayani. Saya kalau dengan beliau juga minta Mbak, saya melayani. Ada jemaat di tempat saya, ya saya layani. Kadang jemaat yang ngambilkan, saya kadang juga. Kita enak, ya, jadi rukun. Kalau ada masalah, oh ya kita doa yuk. Kita minta itu dari saling berdoa. Ingat tidak firman Tuhan bilang apa? Keluarnya firman Tuhan bilang kan begini-begini. Mungkin kita harus begini sesuai firman Tuhan. Coba diingat-ingat ada sesuatu ya. Saling menasihati, saling menanggung beban. Itu yang membuat persekutuan pada zaman rasul-rasul itu, mereka bergiliran, ya toh, membagi apa juga, karena banyak juga yang istilahnya masih di bawah, ya kan, saling memecah-mecahkan roti di tempat gantian, gitu ya. Mereka disegani oleh masyarakat dan jumlahnya ditambah, orang-orang akhirnya mendapat apa? Terimpartasi hadirat Tuhan hadir dalam persekutuan itu, kuasa Roh Kudus mengimpartasi ke sekeliling. Orang jadi segan, akhirnya orang ingin tanya, kok enak ya? Mereka apa ya? Ingin tahu. Suatu saat waktu ketemu bisa ngobrol, bersaksi di situ. Ya. Dan kalau doa kita juga yang berkat yang mengalir. Saudara, kalau kita baca firman itu kita lagi kerja untuk Tuhan. Itu yang namanya melayani. Yang pertama melayani, yang sungguh-sungguh itu baca firman itu melayani Tuhan. Bukan khotbah. Seperti saya ini melayani pekerjaan Tuhan. Dulu Tuhan Yesus yang khotbah, ini saya yang khotbah. Tapi kalau melayani Tuhan pribadi, itu seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, dengerin firman Tuhan. Itu pekerjaan utama. Itu makanan pokok. Jadi saudara baca firman itu makanan pokok ya. Kenapa loh kok makanan pokok? Iya, nanti yang nasi dan sebagainya itu sekunder. Sekunder itu kan tidak terlalu penting, bukan primer. Primer makanan pokok kita itu firman. Karena kita bukan manusia biasa lagi. Ya, 1 Korintus pasal 15 mulai 40 dikatakan Adam yang pertama itu bersifat jasmani. Tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus bersifat rohaniah. Dan kita harus seperti Yesus, itu sebabnya Tuhan katakan harus lahir dari roh dan air, dibaptis dengan air, dapatkan Roh Kudus, dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi manusia ciptaan baru dalam Kristus, manusia rohani yang punya daging tapi sifatnya roh. Makanan pokoknya yang bersifat roh yaitu firman, roti yang kekal yaitu tubuh Yesus, firman Tuhan, saudara. Nah, barulah kemudian dalam persekutuan indah itu Tuhan hadir dan mencurahkan berkat. Kemudian apa? Memberi kehidupan yang surgawi, kehidupan yang kekal, kehidupan dalam kemuliaan. Makanya dulu Rasul Paulus ngomong sama orang Korintus, kamu lihat dulu kamu di antara kamu, adakah orang yang terpandang? Adakah orang yang banyak hikmatnya? Enggak ada kan? Tapi setelah kamu dalam Kristus, orang yang sederhana yang dianggap bodoh oleh dunia ini dipakai Tuhan ya untuk menyatakan kebodohan orang dunia yang gak percaya. Lu kok iso loh? Orang sakit tumpahnya sembuh.
Ya padahal kalau orang dunia kan harus obat, dokter dan sebagainya kan begitu. Loh, orang lumpuh kok bisa ya jalan lagi? Loh, orang mati kok bangkit? Kan tidak masuk akal bagi orang dunia. Nah, akhirnya karena dipakai Tuhan kita jadi disegani orang, jadi orang-orang terpandang di dalam Kristus. Makanya kalau di masyarakat, loh orang Kristen kok tukang ngapusi, mesti begitu. Loh orang Kristen kok nipu, loh orang Kristen kok nyuri, loh orang Kristen kok suka berkelahi, mesti begitu suaranya. Kalau orang Kristen tidak begitu. Jadi mari kita berjuang masing-masing untuk makan firman sungguh-sungguh, supaya membuang kebohongan kita, kebodohan kita. Kita bisa menjadi sehati ya, dengan suami dan istri, anak-anak di rumah tangga. Kemudian pasti kalau semua tunduk kepada firman Tuhan dengan baca itu kan kita menawan pikiran di dalam firman Tuhan, dalam Kristus. Kita bisa sehati sepikir bahwa kita di sini adalah mencari hadirat Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, sehingga segala pergumulan akan mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Ya. Dan akan mendatangkan berkat. Kita nggak tahu. Kita jangan mengukur berkat itu uang. Ya, supaya bisa beli. Saya punya baju. Ini sudah nggak tahu nih berapa tahun ini. Saya punya baju yang pakai dari Pulau Labuan di Sabah sana itu dari tahun 2010 masih bisa saya pakai sampai sekarang tuh. Udah 14 tahun tuh. Ada yang dari tahun berapa sebelum tahun 2000-an juga masih bisa saya pakai itu. Saya selama ini memakai pakaian-pakaian yang umurnya itu panjang-panjang dan tidak rusak. Seperti orang Israel keluar dari Mesir itu 40 tahun kalau di padang gurun pakaiannya rusak, kaki nggak sakit saudara. Sepatu dan rusak. Nah ini yang harus kita punya, itu berkat. Sehingga kita bisa memakai berkat untuk ditabur. Ya. Kalau sudah cukup semua, kita nabur, kita harus nyimpan harta di surga supaya nggak miskin. Gitu. Sampai di surga, Tuhan rumahku mana itu? Besar sekali, pintunya banyak, masuk aja. Ternyata barak saudara, luas, banyak tempat tidur, ya tempat prajurit barak itu ya masih bujang-bujang tuh. Jadi barengan orang banyak. Yang lain, itu rumahnya tuh sendiri itu mansion, ada yang mansion, rumah kota gitu, besar tapi sendiri, rumah besar tapi ada yang barengan. Kenapa? Lah kamu suruh nabur nggak mau kok, kamu nabur ya nggak mau. Lah aku nunggu kaya, kamu nggak usah nunggu kaya. Janda miskin itu beri sepeser tuh, 3 peser itu lebih besar nilainya daripada 1 kilo emas kok. Jadi jangan nunggu kaya nabur. Ya, karena kita nggak tahu Pak Posnya siapa. Tahu saya jadi Pak Pos, MLC jadi Pak Posnya. Begitu nabur ke MLC, langsung ke sana jadi emas sak berondong sekilo. Ya, sehingga sekilo kan itu kotanya jadi emas kan kita ini di Yerusalem baru nanti. Ya tak? Jalan kota semua temboknya dari berlian saudara. Jadi jangan ragu-ragu ya. Dan itu dengan iman. Iman itu tidak hitung-hitungan sama Tuhan, semoga saya ngebut untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dihitung aku sak menit untuk sak menit, enggak. Tuhan enggak main dagangan sama kita ya. Enggak main dagangan. Kalau kan orang lain itu ada dagangan. Kowe dosa, sewu dosamu. Kamu ngasihkan ini begini itu pahalanya 10.000 ada 100.000. Nanti dosanya ditimbang, memangnya dagangan. Ya kan tidak begitu. Gitu. Nilainya untuk di surga yang dihitung karena kita pasti masuk surga. Amin saudara. Pasti, jangan ragu-ragu. Surga itu pasti. Kecuali masih nyimpen dosa. Harus dibereskan. Gitu. Harus minta ampun sama Tuhan kalau ada tersembunyi. Gitu. Jadi mari kita menjadi manusia ciptaan baru, menjadi orang Kristen untuk hidup rukun. Untuk hidup rukun artinya tidak ada kepalsuan dalam hidup kita masing-masing, tidak ada kebohongan,
tidak ada menyimpan kepahitan, menyimpan dosa masing-masing. Ya, untuk itu hanya firman dan roh Tuhan yang sanggup untuk membuat kita suci setelah kita dikhususkan untuk Tuhan. Ya, kalau dipenuhi dengan firman, dengan selalu baca firman dan doa, kita menjadi kudus, menjadi suci. Disitulah baru kita menjadi imam-imam Tuhan yang selalu didengar doanya, sehingga doanya pasti. Waktu saya doakan itu, saya petik dalam Yesus, saya hancurkan, saya patahkan firman Tuhan, bayi itu besoknya sembuh, saudara. Itu tahun 91. Yesus itu dahsyat, firman-Nya dahsyat, firman-Nya dengan Roh Kudus. Kita sudah kasih Roh, itu butuh firman. Roh Kudus dalam hidup kita itu untuk menghidupkan firman. Kita baca itu firman jadi di hati kita, dihidup. Kalau Yesus sudah firman hidup, siapa hidup? Yesus pribadi hidup di dalam diri kita. Amin, saudara. Kita hidup rukun akan mendatangkan berkat dan kehidupan kekal. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah yang luar biasa Bapa, bahwa Engkau berikan kami pengurapan-Mu, yaitu Roh yang Kudus, bahkan juga firman-Mu Tuhan, sehingga kalau menyatu dalam hati kami, hidup kami, firman-Mu menjadi hidup, yaitu Engkau pribadi ya Tuhan Yesus hidup dalam diri kami. Kami akan diubahkan oleh Tuhan, karena Engkau katakan, aku akan masuk dan makan bersama dia. Makananmu adalah melakukan kehendak Bapa ya Tuhan, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau pribadi. Dan kami bersama Engkau Tuhan, yaitu kami akan bertindak dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, kami boleh hidup dengan benar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus Bapa, kami ucap syukur dan kami terima berkat firman ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, titipan dari bendara saya MLC, bawa cindera mata ya, yang mau nabur bisa nabur, ada cindera mata berupa makanan. Kita nggak minta list sumbangan, tidak. Tapi kalau saudara nanti pas makan, wah aku sudah nabur, gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pelayanannya Bapak Pendeta Kiflan Bambang, Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Tante Ana untuk doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita minta kepada Tuhan untuk menolong pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami pada saat ini, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan tolong kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami tak dapat kerjakan sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk berjalan di dalam jalan firman-Mu itu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kepada-Mu. Engkau telah menolong pemerintah Indonesia yang baru ini mengadakan pesta demokrasi ya Tuhan. Engkau telah melakukan semua itu, dan Engkau telah menentukan siapa pemimpin kami yang akan datang Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau menyertainya Tuhan, dan Engkau sendiri akan bekerja lebih jauh Tuhan. Engkau memakai hamba-hamba-Mu, Engkau memakai pemimpin kami itu Tuhan, untuk tetap menjalankan pekerjaan itu dengan takut kepada-Mu Tuhan, dan tahu benar bahwa satu kali kami akan mempertanggungjawabkan itu semua di muka mesbah-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan pemerintahan Indonesia, Engkau berkati Tuhan,
dengan keadilan, dengan takut kepadamu Tuhan. Dan Engkau memimpin negara ini Tuhan dalam jalan-jalan yang Engkau tentukan. Karena kami tahu rencanamu itu indah bagi kami semua. Dan rencanamu itu tidak akan terleset dan tidak akan dipenuhi. Tetapi janjimu itu amin dan ya. Dan janjimu itu akan kami rasakan bahwa benar-benar kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya pada sore hari ini kami berdoa untuk persekutuan CIG ya Tuhan. Engkau melihat keadaan persekutuan ini Tuhan. Engkau urapi hamba-hambamu yang melayaninya Tuhan. Dan Engkau bekerja di tengah-tengah pekerjaanmu yang besar ini ya Tuhan. Untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaanmu Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan itu Tuhan. Sehingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripadamu. Tuhan, Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kali. Sebab itu persiapkan kami Tuhan. Untuk hidup berkenan kepadamu Tuhan. Untuk hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tolong Roh Kudus, tolong kami. Kami tak berdaya Tuhan. Tetapi Engkau yang akan memegang tangan kami dengan kuat kuasa-Mu itu. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu di sini Tuhan boleh mendatangkan berkat. Dan berkat itu kami boleh salurkan kemudian ya Tuhan untuk dinikmati oleh umat-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Bapak Wijaya, anaknya, istrinya, seluruh pekerjaannya. Juga Engkau berkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang akan mengubah kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan baharui kami setiap waktu ya Tuhan. Sehingga kami didapati tidak bercacat celah, tetapi kami boleh disempurnakan sebagaimana Engkau sempurna adanya. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hanya inilah permohonan kami ya Tuhan. Engkau bekerja lebih heran lagi di tengah-tengah umat-Mu yang mencari Engkau. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari Engkau, bukan mencari perkara-perkara dunia ini. Tapi kami mau duduk diam, menguasai diri kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu itu dengan takut dan gentar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kepada kami jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya kami setiap waktu mencari Engkau dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah imam besar kami dan Engkaulah yang mendengar seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Doa persembahan saya undang ke please. Dan kami dapat
ini kewajiban betul ya. Seperti hari ini ya puji Tuhan, di Tegal pun tak pikir ya, dalam arti wah pikir panen kacang ya, kacangnya berlimpah, wis tak bagi lansia wis ya, lumayan tak bagi setengah kiloan, ketemu ada bawang dayak ya, nanti di googling aja. Jadi manfaat bawang dayak ini untuk apa? Katanya 3-4 siung diseduh, airnya itu bisa menyembuhkan segala macam. Nah, aku kan nggak percaya, tak lihat di googling, oh ternyata benar. Nah, terus tak ambil sudah buahnya. Nanti dapat setiap jemaat nanti dapat. Terus sama temulawak. Nah, kalau temulawak otomatis tahu semua ya, otomatis biar badannya dingin, nggak panas dalam. Mungkin yang ada gangguan liver, lu nggak mandi kok dokter aku. Diseneni Pak Kristiawan nanti. Terima kasih juga buat Pak Kristiawan, kiranya bukan satu hamba Tuhan yang dikirim di sini, nanti terus dikirim terus. Ya, terima kasih dulu buat Pak Kristiawan, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman. Jadi untuk minggu depan tidak ada pelayanan, yang keluar kota tidak ada karena kita harus mengikuti KKR di GTI. Ya, KKR urapan Roh Kudus, kiranya nanti yang hadir nanti di sana bisa merasakan urapan Roh Kudus. Mereka sudah mengundang kita, mereka sampai puasa tidak salah 40 hari. Hamba-hamba Tuhan begitu juga dengan gembalanya sudah puasa sampai 40 hari, kita diundang. Dan di harinya 2 kali, 24 dan 25. Ya, 24-nya Sabtu sore hari, 25-nya pagi, nanti tetap ada jemputan. Tolong ini hanya untuk kalangan sendiri, jadi jangan sampai undang-undang di luar dulu ya. Mengingat apa ya, tahu sendiri tempatnya juga otomatis nanti Kojo nanti juga mendukung di situ ya, nanti biar transportasi juga nanti juga dipikirkan ya. Tapi sekali lagi minta tolong jangan ajak-ajak orang luar dulu ya, kiranya bisa memahami ya, karena saya tahu kerukunan lansia ini sangat luar biasa, terlebih lagi di Kota Malang. Tapi yang membawa kita untuk hidup rukun itu nomor 1 itu benar-benar rukun, saling mengasihi, ojo geger-geger ya, terus saling memikirkan, saling memperhatikan ya. Terima kasih, itu saja, mari kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pendeta Kibuyo, yang kiranya bukan hanya hari ini aja, tapi nanti mungkin bisa dijadwal nunggu Pak Kristiawan. Terus nanti di akhir ibadah nanti kiranya ingin menabur, di sini akan dijual makanan, nanti bisa membeli ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, firman hari ini disampaikan untuk kita hidup rukun. Hidup rukun berarti kita harus apa? Membuang keangkuhan, jangan ego, saling mengasihi, saling memikirkan dan saling memperhatikan. Jangan mengenal satu dengan yang lainnya tanpa ada satu jalur, yaitu sehati. Di sini tadi kita untuk menjaga kerukunan kita apa? Nomor 1-nya makan rohani sebanyak-banyaknya. Dari kita mengenal rohani, makan firman, maka kita akan dijadikan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat perlindunganmu, lawatanmu, penyertaanmu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh semakin menguatkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk semakin hidup rukun Tuhan. Untuk berpegang pada firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, hari ini juga saya berdoa buat Pendeta Gideon Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat Tuhan pada Pendeta Gideon Tuhan. Engkau terus akan menyertai, melindungi, memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan mewujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Dan Engkau pakai semakin luar biasa baik Tuhan. Dan akan menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat Pendeta Kristiawan Tuhan dan istri Tuhan. Engkau terus berkati Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan atas semua usahanya Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam komunitasnya Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi sinar kemuliaan di depan sesamamu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk usaha pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, minta tolong Pak Sutris untuk doa makan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini akan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Gideon yang sudah memberikan berkat rohani kepada kami. Engkau memakai beliau dimanapun beliau berada. Semakin hari nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima berkat jasmani ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga berguna bagi kesehatan kami. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyediakannya. Tuhan membalas berlipat-lipat ganda. Teristimewa juga untuk Pak Wijaya yang sudah memberikan tempat buat kami beribadah di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Wijaya beserta istri dan anak-anaknya. Apapun yang beliau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan campur tangan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Foto dulu.
Gak apa-apa, kelihatan semua loh. Aku lihat dari sini kan kelihatan. Nah gini, nah wis kelihatan semua. Oke, agak kesini, agak masuk sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam menulisasi. Oke. Ya. Direbus karena diminum berapa banyak air ini. Ya, sudah makan tadinya berapa banyak. Oh, ini tidak suka sambal juga. Sambal? Yang mana? Apa sambal?
dulu sambil makan ya. Ini agak oles-oles ini ya.